Perkenalkan, nama saya Maria Fernanda Pacili. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertahanan negara, terutama pertahanan bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dan bagaimana contoh ancaman nyata bagi negara Indonesia dalam bidang tersebut, dan bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut. Sistem pertahanan tidak hanya terbatas pada aspek militer, tapi juga mencakup berbagai sektor strategis seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga bidang ini berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional dan ketahanan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang pertama, pertahanan di bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan suatu negara dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonominya agar tidak mudah terpengaruh oleh krisis global, inflasi, atau intervensi ekonomi dari negara lain. Strategi pertahanan di bidang ekonomi. Diversifikasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada satu sektor dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri, manufaktur, pertanian, dan teknologi. Ketahanan pangan dan energi memastikan ketersediaan sumber daya pangan dan energi dalam negeri untuk mengurangi impor. Kemandirian industri mengembangkan industri dalam negeri termasuk industri pertahanan agar tidak tergantung pada impor. Stabilitas moneter dan fiskal menjaga nilai tukar mata uang, mengontrol inflasi, dan mengelola utang negara secara bijak. Pemberdayaan UMKM memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Yang kedua, pertahanan di bidang kesehatan. Ketahanan kesehatan adalah kemampuan suatu negara dalam menjaga sistem kesehatan yang tangguh untuk menghadapi ancaman seperti pandemi, penyakit menular, dan bioterisme. Strategi pertahanan di bidang kesehatan. Meningkat infrastruktur kesehatan, membangun rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan memperkuat layanan kesehatan di daerah terpencil. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Mengembangkan industri obat dan alat kesehatan dalam negeri agar tidak bergantung pada impor. Sistem respon kesehatan darurat menyiapkan langkah-langkah cepat dalam menghadapi pandemi, wabah, atau bencana kesehatan lainnya. Peningkatan SDM kesehatan, menambah jumlah tenaga medis, dan meningkatkan kompetensi mereka. Pendidikan dan promosi kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Yang ketiga, pertahanan di bidang pendidikan. Ketahanan pendidikan adalah upaya untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas agar mampu bersaing secara global dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Strategi pertahanan di bidang pendidikan, pendidikan karakter dan nasionalisme, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air dalam kurikulum pendidikan. Pemerataan akses pendidikan, membangun sekolah di daerah terpencil, dan memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Penguatan pendidikan vokasi dan teknologi, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Pengembangan SDM unggul, meningkatkan kualitas guru dan dosen agar mampu mencetak lulusan yang kompetitif. Digitalisasi pendidikan, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Contoh ancaman nyata bagi Indonesia di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Indonesia menghadapi berbagai ancaman di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang dapat berdampak pada stabilitas sosial. Berikut adalah beberapa contoh nyata dari ancaman yang dihadapi. Yang pertama, ancaman di bidang ekonomi.
A. Krisis ekonomi global. Dampak dari pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan geopolitik telah menyebabkan inflasi tinggi dan gangguan rantai pasok global yang mempengaruhi harga bahan pokok serta bahan baku industri di Indonesia, membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga internasional. B. Melemahnya nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah terhadap dolar AS dapat meningkatkan beban uang luar negeri dan biaya impor yang berdampak pada harga barang dan daya beli masyarakat. C. Korupsi dan kebocoran anggaran. Kasus korupsi di sektor ekonomi seperti skandal impor minyak goreng dan kasus penggelapan dana bantuan sosial menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. D. Ketergantungan terhadap sumber daya alam. Ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Ketika harga global turun, perekonomian domestik bisa terguncang. Eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. E. Serangan siber terhadap sistem keuangan. Maraknya peretasan terhadap sistem perbankan dan fintech atau uang digital mengancam keamanan dan nasabah serta stabilitas sektor keuangan Indonesia. Yang kedua, ancaman di bidang kesehatan. A. Pandemi dan wabah penyakit. COVID-19 dampak pandemi ini masih terasa, terutama dalam aspek ekonomi dan layanan kesehatan. Flu burung atau H5N1 dan penyakit zoonosis, penyakit yang berasal dari hewan seperti flu burung dan rabies masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Demam berdarah dengue atau DBD. Kasus DBD terus meningkat di beberapa daerah, terutama saat musim hujan. B. Ketergantungan terhadap impor obat dan vaksin. Sebagian besar bahan baku obat dan vaksin masih diimpor dari luar negeri. Jika terjadi embargo atau gangguan distribusi, Indonesia bisa mengalami krisis obat dan alat kesehatan. C. Kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga medis menyebabkan beberapa daerah terpencil kekurangan dokter dan fasilitas kesehatan yang memadai. Fasilitas rumah sakit seringkali kewalahan saat menghadapi lonjakan pasien seperti saat pandemi COVID-19. D. Bioterisme dan ancaman kesehatan global. Potensi penggunaan agen biologis berbahaya oleh kelompok teoris dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. E. Gaya hidup tidak sehat dan penyakit tidak menular. Kasus obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung terus meningkat akibat pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik di masyarakat. 3. Ancaman di bidang pendidikan. A. Kesenjangan akses pendidikan. Wilayah terpencil masih kekurangan sekolah berkualitas, guru, dan fasilitas pendidikan yang layak. Biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. B. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurikulum pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Minimnya pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia. C. Penyebaran radikalisme dan intoleransi di lingkungan sekolah. Beberapa sekolah dan kampus menjadi tempat berkembangnya paham ekstremisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. D. Hoax dan disinformasi. Disinformasi di dunia pendidikan.
Penyebaran hoaks dan teori konspirasi melalui media sosial menghambat perkembangan pola pikir kritis siswa. Kurangnya literasi digital membuat banyak pelajar mudah terpengaruh oleh informasi palsu. Maraknya bullying dan kekerasan di sekolah. Kasus perundungan atau bullying dan kekerasan di sekolah terus meningkat, baik secara fisik maupun melalui media sosial atau cyberbullying. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga menjadi ancaman serius yang harus ditangani dengan kebijakan ketat. Untuk menghadapi berbagai ancaman di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah, masyarakat, dan individu secara bersama-sama. Berikut penjelasannya. Yang pertama, cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Ancaman inflasi tinggi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan krisis global. Solusinya, mendukung UMKM, memberikan pelatihan, permodalan, dan pemasaran digital agar ekonomi rakyat tumbuh. Diverifikasi ekonomi. Tidak hanya bergantung pada satu sektor atau seperti ekspor SDA, tapi juga mengembangkan sektor industri, pariwisata, dan teknologi. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi dan usaha. Stabilisasi harga dan subsidi tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat. Menarik investasi asing dan dalam negeri untuk membuka lapangan kerja. 2. Cara mengatasi ancaman di bidang kesehatan. Ancaman wabah penyakit atau seperti COVID-19. Kurangnya fasilitas kesehatan, rendahnya kesadaran hidup sehat. Solusinya, peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Sosialisasi hidup bersih dan sehat atau PHBS melalui sekolah, media, dan komunitas. Penyediaan vaksinasi dan layanan kesehatan preventif untuk mencegah penyebaran penyakit. Perbaikan gizi anak dan ibu hamil untuk mencegah stunting dan gangguan kesehatan jangka panjang. Penguatan sistem jaminan kesehatan nasional seperti BPJS agar semua warga mendapat akses pelayanan. 3. Cara mengatasi ancaman di bidang pendidikan. Ancaman putus sekolah, kualitas pendidikan rendah, kesenjangan akses pendidikan. Solusinya, pemerataan akses pendidikan hingga ke pelosok dengan pembangunan sekolah, pengiriman guru, dan fasilitas digital. Program bantuan pendidikan seperti KIP atau Kartu Indonesia Pintar untuk siswa tidak mampu. Peningkatan kualitas guru dan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Pengembangan pendidikan vokasi dan keterampilan agar lulusan siap kerja. Pemanfaatan teknologi digital atau e-learning untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kesimpulannya, mengatasi ancaman di ketiga bidang ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kesadaran kolektif, masa depan bangsa bisa dijaga dengan lebih baik. Sekian saja dari saya, terima kasih.